Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Woodpecker. Ini adalah kompresor 1 HP oilless dari produk Sanchin. Mesin kompresor ini memiliki sistem elektrik dengan penggerak dinamo 750 watt ataupun 1 HP. Jadi sebelumnya kompresor ini telah kita gunakan lebih kurang 2 bulan dan kita bisa mengambil rangkuman ataupun kesimpulan bagaimana performa dari alat satu ini. Bagi kawan-kawan yang penasaran, simak terus videonya. Baik, ini ya tampakan dari kompresor 1 HP oilless dari Sanchin. Secara umum bentuknya hampir sama dengan kompresor-kompresor 1 HP oilless lainnya, di mana terdapat 2 piston pengisian udaranya, kemudian dinamonya berada di tengah. Di sini ada penyaring udara masuk, kemudian kita beralih ke bawah, terdapat tabung yang berkapasitas 24 liter standar dari kompresor 1 HP. Kemudian di sini kita bisa melihat ada alat automatic switch untuk pengisian tabungnya. Kemudian sudah ada indikator untuk tekanan dari tabungnya, satu lagi indikator untuk tekanan outputnya. Kita bisa mengatur seberapa tekanan yang kita inginkan untuk keluar anginnya. Kita akan bahas build quality-nya terlebih dahulu. Nah, untuk build quality pada bagian tabung, kawan-kawan bisa melihat bagian las sambungan tutup tabung sebelah kiri ke tabung utama itu lasannya cukup rapi sekali. Kawan-kawan tidak perlu khawatir akan terjadi kebocoran. Rapi sekali. Kemudian kita lanjutkan ke bagian sebelahnya. Sangat rapi sekali. Kemudian untuk lasan bagian handle gagangnya ini sudah terdapat 2 ya. Sebelah sini satu sudah ada lasannya dan sebelah sini juga ada lasannya. Yang artinya untuk handle-nya ini cukup kuat sekali dan kawan-kawan tidak perlu ragu terjadi pelepasan ataupun lasnya akan copot kalau seandainya kita angkat secara terus-menerus. Untuk bagian mesinnya, penggeraknya berada di bagian tengah. Kemudian di sini kawan-kawan bisa melihat ada tabung pistonnya. Di sini untuk filter ini ya, filter pengisian angin ataupun angin masuk. Filternya sudah ada di sini. Kemudian kita lanjutkan ke bagian sebelahnya. Di sini sudah terdapat ini ya, alat automatic switch untuk pengisian tangkinya. Juga sudah terdapat 2 indikator. Ini indikator untuk tekanan tangkinya, sementara ini indikator untuk tekanan output yang bisa kita atur melalui katup yang ada di sini, yang warna merah ini. Untuk jalur angin keluarnya sendiri sudah terdapat 2, satu di bagian sini, satu lagi di bagian belakang. Kemudian untuk pipa pengisian angin dari piston ke tangki ini sudah cukup bagus sekali karena dalamnya ini karet, sementara bagian luarnya sudah dilapisi oleh ini ya, kayaknya dari besi. Dan kawan-kawan jangan ragu ataupun jangan takut kalau bagian ini terbentur, terjadi kebocoran. Ini sudah cukup kuat sekali dan lentur, itu yang paling penting. Kemudian pada bagian mesinnya ini sudah ada bantalan karet 4 sisi ya, 1, 2, 3, 4 sama sebelah sana. Di sini juga sudah ada automatic untuk pemutusan angin jikalau switchnya terjadi kendala ataupun rusak. Untuk bagian pistonnya sudah terdapat cover head ya, yang terbuat dari plastik. Jadi jangan khawatir terpegang ataupun tersentuh karena bagian head pistonnya ini akan panas. Jadi sudah ada cover pelindungnya. Kemudian bagian bawah roda itu seperti biasa kompresor pada umumnya. Dan kemudian di bagian bawahnya itu terdapat bagian pembuangan, itu berada di sebelah kanan sedikit. Biasanya pada kompresor pada umumnya itu untuk buangan itu berada pada bagian bawah sini ataupun tengah-tengah. Tapi untuk kompresor Sanchin itu agak berada di bagian sebelah kanan sedikit. Nah, apakah ini menjadikan suatu kelebihan atau suatu kemudahan? Itu terserah kawan-kawan saja bagaimana perlunya. Kalau saya lebih suka bagian pembuangan itu berada di tepat di bawah sini. Jadi kalau seandainya kita buka untuk membuang air di dalam tabungnya itu tidak perlu digoyangkan ataupun dimiring-miringkan.
Dan saya rasa untuk kompresor Sanchen ini, kalau seandainya kita ingin membuang air dalam tabungnya, itu agak sedikit ribet karena kita harus mengangkatnya sedikit dan kita miringkan supaya bagian pembuangan ini tepat berada di bawah. Kemudian untuk bagian kabel-kabelnya ini sudah dilapisi oleh karet seperti ini. Saya rasa ini sudah cukup bagus karena tidak perlu khawatir jika tersiram oleh air pada bagian kabelnya ya. Tapi kalau bagian dinamonya jangan, nanti bisa konslet. Nah, jadi ada hal unik dari kompresor satu ini. Kompresor Sanchen ini memiliki suara cukup halus. Jadi kalau kawan-kawan ingin membeli satu kompresor yang digunakan untuk kondisi perumahan atau perumnas, yang dimana kiri dan kanan ada tetangga takut terganggu, Sanchen ini adalah solusinya karena suaranya cukup halus sekali. Baik, kita akan coba hidupkan dan kawan-kawan bisa mendengar bagaimana suara yang dihasilkan oleh kompresor Sanchen ini. Nah, bagaimana? Cukup halus bukan? Nah, jadi kalau seandainya kawan-kawan bertanya, seberapa lama pengisian tangki 24 liter dari mesin Sanchen ini? Kita akan langsung coba. Oke, cukup. Jadi tadi sengaja ya, videonya tidak saya percepat karena supaya kawan-kawan lebih bisa melihat secara real seberapa lama pengisian dari tangki 24 liter dari mesin Sanchen 1 HP oilless ini. Menurut hitungan saya, untuk mengisi satu tabung 24 liter itu membutuhkan waktu lebih kurang 3 menit 5 detik. Iya, 3 menit 5 detik. Menurut saya untuk pengisian tabung 24 liter dengan tekanan 8 bar ini
yaitu membutuhkan waktu lebih kurang 3 menit 5 detik. Itu menurut saya adalah lama, cukup lama ya. Karena kalau kita menggunakan paku tembak mungkin tidak ada masalah. Namun kalau kita menggunakan spray gun atau untuk digunakan mengecat, nah di situ kendala yang kita hadapi, karena mungkin saja belum sempat dia mengisi tabungnya, anginnya sudah habis duluan, atau bisa kita sebut dengan istilah tekor. Baik, sekarang kita akan coba langsung penggunaan untuk mengecat ataupun menggunakan spray gun. Kita atur terlebih dahulu tekanan angin yang kita inginkan. Tekanannya lebih kurang 7,5 bar. Tekanan pada tangki ya. Sementara untuk tekanan outputnya itu ini 3 bar. Tapi kalau misalnya kita hidupkan spray gunnya, itu berada di 2,5. Standar ya untuk penggunaan spray gun. Jadi kawan-kawan saksikan tekanan pada tangkinya jikalau kita gunakan spray gun ini secara terus menerus. Langsung saja kita coba. Oke, dalam posisi spray gun terbuka, ini tekanannya sudah turun di 6,5 bar sekarang. Sekarang sudah hampir 6 bar dan terus saja kita tunggu sampai mesinnya hidup. Tekanan untuk output itu 2,5 bar. Oke, sekarang mesin sudah hidup dan kawan-kawan bisa menyaksikan bahwa jarum ataupun indikator tekanan pada tangki itu terus menurun ya. Sekarang sudah di angka 5 bar. Ini posisi spray gun terus on. Tadi di angka 5 bar, sekarang sudah di 4,5 bar. Ya, terus turun. Sekarang sudah mendekati angka 4 bar, tekanan outputnya masih 2,5. Ternyata terus turun di angka 4 bar. Dapat kita simpulkan bahwa untuk penggunaan ketekanan 2,5 bar output pada spray gun ini, mesin kompresornya belum mampu menyuplai udara 2,5 bar secara terus-menerus yang ditandai dengan indikator bagian tangkinya terus turun dari 6 terus 4. Tadi kawan-kawan sudah bisa menyaksikan bagaimana performa dari mesin kompresor oilless dari Sanchin 1HP. Baik, kita masuk ke bagian rangkuman, yaitu bagian kelebihan dan kekurangan. Kita masuk dulu ke bagian kekurangannya. Menurut saya pribadi, untuk kekurangan dari mesin satu ini, yaitu tadi kalau kita gunakan untuk mengecat, anginnya itu tidak sanggup menyuplai spray gun dengan tekanan 2,5 bar saja secara terus-menerus. Mungkin kalau kita ingin mengecat pada bidang sebesar ini, itu tidak ada masalah. Tapi kalau kita ingin mengecat bidang yang agak besar ataupun luas dengan secara kontinu, mungkin mesin kompresor 1 HP dari Sanchin ini belum termasuk rekomendasi, karena mungkin nanti akan terjadi istilah angin tekor ataupun nanti kerja kita terganggu dalam segi pengecatan. Nah, menurut saya untuk kekurangan dari mesin ini cuman itu saja. Nah, kita masuk ke bagian kelebihannya. Sementara untuk kelebihan mesin kompresor 1 HP ini, yang menurut saya pribadi yang paling utama adalah silent ataupun senyap dari bunyi mesin kompresor 1 HP oilless dari Sanchin ini. Bunyinya cukup halus sekali dan saya merasa sangat halus bunyinya ya. Itu cukup bagus sekali karena tidak mengganggu pendengaran kita ketika kita bekerja ataupun tidak mengganggu pendengaran tetangga kiri ataupun tetangga kanan ketika mesin ini dihidupkan. Kemudian untuk kelebihan berikutnya pada bagian handle-nya. Untuk pada bagian handle ini sudah memiliki handle kiri dan kanan yang mengartikan bahwa handle ini cukup kuat untuk diangkat-angkat ataupun ditarik-tarik. Tidak perlu khawatir lasnya akan copot seperti kompresor-kompresor yang masih memiliki handle sebelah kiri ataupun sebelah kanan saja. Kemudian untuk kelebihan berikutnya adalah pada bagian selang dari piston ke tabung. Karena di sini saya merasa untuk selangnya cukup kuat sekali. Tidak perlu khawatir jika terjadi benturan di selangnya.
Kemudian untuk kelebihan berikutnya yaitu build quality dari mesin Sanchin ini. Untuk build quality saya rating dari angka 1 sampai 10 itu nilainya 9,5. Kemudian untuk kelebihan berikutnya sudah ada pengaturan angin keluar ataupun outputnya, dan kabel-kabelnya sudah diselubungi ataupun sudah dibaluti oleh karet yang tidak tembus air. Kemudian untuk kelebihan berikutnya, mesin ini memiliki piston 2 ataupun piston ganda yang mengartikan bahwa mesin ini akan sangat awet untuk digunakan. Kenapa bisa seperti itu? Karena pistonnya itu bekerja bergantian satu kiri dan satu kanan. Menurut saya pribadi, untuk penggunaan piston ganda itu jauh lebih awet dibandingkan menggunakan piston tunggal. Kemudian untuk kelebihan berikutnya, tentu saja mesin ini sudah menggunakan sistem oilless, yang artinya kita tidak perlu repot-repot mengganti oli setiap bulan ataupun 2 bulan sekali. Nah, saya rasa cukup ya penjelasan mengenai kompresor 1 HP oilless dari Sanchin ini. Mungkin dalam penyebutan atau penyampaian materi yang saya jelaskan tadi ada kekurangan, mohon dikoreksi di kolom komentar. Bagi kawan-kawan yang suka dengan video ini, jangan lupa, jangan ragu, langsung saja subscribe di bawah ya. Mohon maaf apabila terjadi kekurangan, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.